Kontestasi politik di Provinsi Gorontalo tahun 2024 berlangsung aman dan lancar. Partisipasi masyarakat Gorontalo lumayan tinggi nih, yakni mencapai 86% di Pilkada 2024. Masyarakat dan elit politik di Gorontalo tengah menantikan siapa yang akan memimpin Gorontalo menuju masa depan yang lebih cerah. Isu sosial dan ekonomi menjadi perhatian utama dalam politik di Gorontalo. Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo berlangsung aman dan terkendali. Pemungutan suara dilakukan di 2016 TPS untuk 6 kabupaten kota. Partisipasi masyarakat mencapai 86% di Pilkada Gorontalo 2024. Beberapa TPS di Bone Bolango yang sebelumnya dilaporkan terdampak banjir juga telah melaksanakan pemungutan suara dengan lancar. Untuk proses penghitungan suara Pilkada Gorontalo sudah masuk data 100% di KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Sopian Rahmola mengatakan, semua proses Pilkada Gorontalo baik pemungutan suara dan perhitungan suara berjalan aman dan lancar. Selain itu, tidak ada pemungutan suara ulang, kendati demikian ada juga laporan dari Bawaslu indikasi money politik yang dilakukan secara tidak masif. Prosedur di pemungutan penghitungan suara yang dilakukan oleh teman-teman KPPS itu kami sudah mendeteksi tidak ada problem. Artinya tidak ada yang protes dan tidak ada, biasanya kan ketika salah prosedurnya kan berbagai macam. Pertama, ada yang orang yang tidak memenuhi syarat memilih di TPS itu lebih dari satu datang di TPS itu, maka itu kan potensi untuk pemungutan suara ulang. Yang kedua, tata cara membuka kotak dan seterusnya juga tidak sesuai dengan prosedur, itu berpotensi pemilihan suara ulang. Nah, soal itu, persoalan-persoalan itu, teknis itu tidak ada, tidak mengemuka, tidak muncul. Sehingga yang ada hanyalah sekarang dugaan money politik. Tapi money politik ini kan menyasar ke person, bukan kepada persoalan teknis pelaksanaan. Sehingga itu menjadi ranah Bawaslu untuk memproses lebih lanjut apakah dugaan ini benar adanya atau tidak. Nanti kita tunggu proses di Bawaslu seperti apa. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, juga menerima laporan adanya money politik yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, namun sempat dicegah Bawaslu, sehingga hal itu tidak terjadi. Selain itu, ada juga beberapa laporan seperti relokasi tempat perhitungan suara akibat banjir, kesalahpahaman dengan pemilih, dan KPPS, semua telah disampaikan ke Bawaslu RI. Ya, kalau kemarin kejadiannya di Kabupaten Bone Bolango. Itu sempat dicegah oleh teman-teman Bawaslu dan alhamdulillah setelah di pencegahan itu besoknya tidak dilaksanakan lagi. Baru di Kabupaten Bone? Iya, karena itu yang dilaporkan langsung oleh tim di lapangan. Karena kami semua tempat kami lakukan pengawasan, maksimal kami melakukan pengawasan, sehingganya laporan itu langsung dari tim pengawas kami, dari desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten. Pakar politik Salahuddin Pakaya mengatakan dalam kontestasi politik, riak-riak itu sudah biasa. Hiruk pikuk dari politik ini begitu merata di setiap kabupaten kota dan dukungannya cukup bervariasi. Sebetulnya kalau setiap kontestasi politik seperti pilkada seperti ini tentu dinamikanya ada. Karena namanya kontestasi tentu ada riak-riak para pendukung, apalagi di masa kampanye. Karena tentunya para pendukungnya akan selalu memberikan support kepada paslon yang dia dukung. Itu adalah satu hal yang biasa terjadi dalam kontestasi politik. Terutama karena pilkada serentak ini ada pilkada gubernur dan ada pilkada kabupaten kota. Sehingga diaspora daripada hiruk pikuk politik ini kan begitu merata di seluruh kabupaten kota dan itu juga dukungannya cukup bervariasi. Nah, itu yang kita lihat fenomena dari pilkada serentak ini. Pilkada Gorontalo 2024 tentunya akan menghasilkan kepemimpinan baru dengan kebijakan dan prioritas yang dibawa oleh kepala daerah yang terpilih. Namun rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang mencakup prioritas utama daerah diantaranya infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Pakar ekonom Universitas Iksan Gorontalo, Syamsul Uli mengatakan, pertumbuhan ekonomi Gorontalo jika dibandingkan dengan provinsi lain sangat lambat. Seperti di triwulan 3 ini hanya 3,9%, berbeda dengan provinsi lain yang sudah mencapai 6%. Selain itu, ketenaga kerjaan yang punya korelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Jika daya serap SDM lambat, maka kemiskinan semakin lambat. Menurut data, Gorontalo merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi nomor 5 di Indonesia. Betul, karena UMKM kita atau dunia usaha di Gorontalo ini memang dia kategori medium dan kecil, tapi dia bisa menyerap tenaga kerja. Ya, walaupun dia menggunakan 3-4 tenaga kerja, tapi kali banyak UMKM kan dia bisa membuka kesempatan kerja yang lebih. Karena kalau kita mau melihat dari kemampuan industri besar, misalnya perusahaan, kalau kondisi sekarang ini masih terbatas. Nah, makanya salah satu PR-nya juga untuk pemimpin terpilih itu adalah bagaimana membuka investasi ke depannya, itu investasi, karena tanpa investasi ya dalam teori ekonomi pun tanpa investasi itu pertumbuhan ekonomi tidak akan naik. Sektor ekonomi ini memang akan menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah terpilih di dalam membuka investasi ke depannya, karena tanpa investasi pertumbuhan ekonomi tidak akan naik. UMKM dan investasi bisa sejalan. Setidaknya, visi misi yang dilontarkan para paslon terpilih tentunya perlu diimplementasikan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.